Nah, oke. Hari ini kita ngebahas tentang ketidaksamaan pecahan dan irasional, oke? Nah, sebelumnya kita dulu nih, apa sih definisi dari pertidaksamaan? Oke, sebelum ke persamaan, aku pengen kasih tahu apa bedanya persamaan dan persamaan. Jadi gini, misalkan aku punya X sama dengan 5. Ini ini namanya persamaan, ini namanya persamaan, dan ditandai dengan sama dengan, oke? Nah, kalau persamaan di garis bilangan itu dia hanya titik, titik 5 seperti ini, oke. Nah, terus apa bedanya dia dengan pertidaksamaan? Ya, misalkan aku punya persamaan kayak gini, X lebih besar sama dengan 2. Nah, ini lebih besar sama dengan, kita bulat dulu, ini 2, kalau lebih besar sama dengan 2 berarti kan arahnya ke kanan, ya kan? Arahnya ke kanan, terus karena dia ada sama dengan ya ini, karena dia ada sama dengannya ini, yang di bawah, ininya diarsir, Iki lalu lho, kita kon arsin. belajar akon. Nah, ini namanya Belajar ini kan tadi. pertidaksamaan. Apa? Jadi pertidaksamaan dia itu menghasilkan daerah, itu intinya. Pertidaksamaan dia itu menghasilkan daerah. Terus misalkan lagi, aku punya pertidaksamaan kayak gini, di antara 2 dan 3, ini tuh kayak gini, di garis bilangan, ini -2, ini 3, terus yang ini. Nah, karena ini sama dengan, berarti ini diarsir, oke? Nah, terus kayak gini, oke. Jadi perbedaan persamaan dengan pertidaksamaan adalah kalau pertidaksamaan pertidaksamaan itu bakalan menghasilkan daerah, menghasilkan daerah, menghasilkan daerah, atau hasilnya daerah. Berarti 3, 2,0001 ini tuh termasuk dalam hasilnya, oke? Nah, terus sekarang kita ngebahas masuk ke pertidaksamaan pecahan, yang ini pecahan. Jadi pertidaksamaan pecahan punya bentuk umum BU, bentuk umumnya itu Fx per Gx lebih besar sama dengan 0. Dengan syaratnya Gx tidak sama dengan 0, oke? Ini bentuk umumnya. Nah, sampai sini kita jamin dulu. Nah, terus penyelesaiannya gimana? Yang pertama, dia bisa langsung, ini misalkan udah ketahuan faktornya dia bisa langsung, bisa juga dia kayak gini, misalkan Fx per Gx dikali Gx lebih besar sama dengan 0 dikali Gx kuadrat, dengan coret-coret jadinya Fx, Gx lebih besar sama dengan 0. Oke, baru diselesaikan. Nah, biar kita nggak bingung maksud dari ini semua, kita langsung aja ke contoh soal. Ini clear dulu. Oke, kita langsung ke contoh soal. Akan contohnya gini misalkan. Misalkan aku punya soal itu apa ya? 2x min 8 per x plus 3. Nah, ini akan lebih besar sama dengan 0. Nah, karena ini udah kayak gini, ini bisa langsung dicari akar-akarnya kan. Kita cari pembuat 0 yang atas. 2x min 8 sama dengan 0. 2x sama dengan 8. X sama dengan 4. Oke, taruh di sini, di garis bilangan itu 4. Yang di bawah berapa? X plus 3 sama dengan 0. Pembuat 0-nya berarti min 3. Taruh di sini min 3. Nah, ingat,
Yang bawah nggak boleh sama dengan 0, biarpun di sini tandanya sama dengan yang -3, ini jangan diarsir. Jadi kita cukup arsir yang 4 aja, oke? Arsir yang akar dari persamaan yang atas saja, oke? Yang bawah itu nggak boleh sama dengan 0, jadi yang -3 jangan diarsir. Nah, terus ini aku punya cara cepat. Jadi kalau kalian punya kayak gini, misalkan ini per berapa nih yang agak susah nih kalau misalkan diterapin di sini, kalian bisa gini, di sini pangkat tertingginya berapa? Ini kan 1 kan ya, 2x pangkat 1. 2x pangkat 1 punya koefisiennya 2. 2 itu kan berarti dia positif apa negatif? 2-nya positif, oke? Positif. Nah, yang di bawah juga pangkat tertingginya pangkat 1. Koefisien pangkat tertingginya itu 1 kan, ini kan 1x plus 3 kan, oke? Nah, berarti ini juga plus kan, 1 itu kan plus, plus, plus dibagi plus, plus dibagi plus, berarti kan plus, ya kan? Nah, berarti di paling kanan dia itu plus, terus min, terus plus, oke? Terus dicarikan yang lebih besar sama dengan ya, berarti akhir daerah yang plus, oke, seperti ini. Berarti jawabannya X kurang dari -3 atau X lebih besar sama dengan 4, oke? Gitu cara dari ini. Terus contoh satu lagi misalkan gini, contoh satu lagi, yang soalnya kayak gini. Misalkan aku punya X plus 8 per X min 4 kurang dari 0, oke? Nah, berarti ini pembuat 0 yang di atas kan berapa? Supaya 0 yang di atas harus min 8 ya? Min 8, yang di bawah harus 4, oke? Ingat cara nentuin gini, ini koefisien pangkat tertingginya berapa? 1 kan? Ini plus, plus 1 kan? Ini juga plus, plus. Berarti yang paling kanan plus, min, plus. Karena yang dicari kurang dari 0, berarti dia yang di akhir yang di sini. Berarti ini jawabannya di antara -8 dan 4, oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Dari contoh soal 2 ini. Ada yang mau tanyain sebelum aku lanjut ke contoh soal berikutnya? Oke, kalau nggak ada berarti kita langsung lanjut ke contoh soal selanjutnya. Oke, contoh soal khusus nih, misalkan gini, aku punya, 2 per X min 1 lebih besar dari 1, oke. Nah, ingat tadi kalau kalian tadi, lihat yang di awal kan aku udah jelasin kalau misalkan pertidasan pecahan itu punya bentuk umum Fx per Gx lebih besar dari 0, oke. Nah, ini sebenarnya lebih besarnya ini bebas, mau dia lebih besar sama dengan, mau lebih besar, mau dia lebih kecil, lebih besar sama dengan, terserah. Yang penting apa, yang penting di sebelah sini, di sebelah kanan dia 0, oke. Yang penting di sebelah kanan itu 0. Mau dia lebih besar sama dengan, lebih besar, lebih kecil sama dengan, atau apapun itu tandanya, asalkan dia pertidaksamaan, yang penting dia sebelah kanan sini harus 0, oke. Itu kuncinya. Jadi itu kunci dari bentuk umum itu. Nanti kalau misalkan teman-teman ada kesempatan bisa lihat video rekaman dari Zoom ini nanti. Nah, berarti ini kita jadiin yang sebelah kanan ini supaya 0. Berarti kita pindah ruas, ya kan? Kalau misalkan di istilah gampangnya pindah ruas. Tapi sebenarnya bukan pindah ruas, tapi kedua ruas dikurang 1, oke. Berarti ini 2, X min 1 dikurang 1, 1 dikurang 1, ini kan kedua ruas dikurang 1.
1 dikurang 1, 0 kan. Nah, gini udah sesuai nih, ini udah sesuai. Karena ini udah sesuai, kita berarti tinggal samakan penyebut. Penyebut itu yang di bagian bawah. Berarti ini supaya jadi X min 1, dia berapa? Dikali X min 1 kan. Nah, berarti gini, oke. Nah, 2 min X berapa? 2 min X min 1. Min X, tetap min X. 2 min 1, berarti min ketemu min plus. Berarti 2 plus 1, 3. Ini X min 1. Lebih besar dari lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0. Nah, ingat tadi cara gampangnya. Koefisien pangkat tertinggi, variabel pangkat tertinggi di atas apa? X kan, X pangkat 1. X pangkat 1 punya koefisien itu min 1. Min 1 ini. Berarti kita min, yang atas itu min, yang bawah itu koefisien pangkat tertingginya plus. Min dibagi plus sama dengan min. Berarti kalau kita punya garis bilangan, yang atas pembuat 0 berapa? Pembuat 0-nya 3, yang bawah 1. Ini ya. Oke. Berarti min, ini kan min nih. Min bagi plus min dibagi plus min. Berarti yang paling kanan itu min plus min. Nah, ini. Ini cara gampangnya. Karena ditanyanya lebih besar dari 0, berarti yang di akhir yang di sini. Berarti jawabannya dia di antara 1 dan 3. Oke. Nah, terus misalkan ada satu contoh lagi, misalkan aku kasih satu contoh lagi. Saya hapus dulu. Intinya dia kalau pertidasamaan pecahan, dia harus jadi itu, jadi 0 yang sebelah kanannya. Atau salah satu ruasnya harus 0. Oke, salah satu ruasnya harus 0. Misalkan aku punya soal kayak gini. Nah, ini kan udah sesuai dengan bentuk umum ya, udah sesuai dengan bentuk umum. Salah satu ruasnya 0. Berarti aku tinggal gimana? Tinggal cari pembuat 0. Yang atas pembuat 0 ada berapa? Pembuat 0 dari yang di atas, yang menunjukkan persamaan itu adalah 2. Yang di bawah itu min 3 ya? Iya, berarti min 3, 2. Nah, ingat cara gampangnya. Koefisien pangkat tertinggi yang atas plus, yang bawah plus kan. Plus dibagi plus, plus. Berarti plus, min, plus. Karena yang ditanya lebih besar dengan, berarti ya di sini. Dan ini juga dibenerin, tapi yang min 3 jangan. Soalnya kalau min 3 dibenerin, berarti di sini jadi 0. Oke, yang min 3 tetap. Berarti jawabannya X kurang dari min 3 atau X lebih besar sama dengan 2. Oke. Sampai sini sebelum aku hapus ada yang mau ditanyain nggak? Sebelum ke sub materi selanjutnya. Ada yang mau diinin? Dari 2 contoh soal yang di ini. Oke, oke. Oke, berarti ini clear ya, clear. Nanti bisa catat ulang pakai video ini, video rekaman dari Zoom ini. Oke. Nah, sekarang kita ke pertidaksamaan irasional. Irasional. Oke. Sebelum ke pertidaksamaan irasional, aku ngebahas dulu tentang bilangan irasional. Aku ngejelasin pertama secara definisi, yang kedua adalah secara gampangnya. Secara definisi, bilangan irasional itu bilangan yang bukan berulang. Oke? Bilangan yang nggak berulang, kayak misalkan gini.
3,141311 ini tuh irasional, irasional, oke. Tapi kalau misalkan bilangannya kayak gini, 3,14, 14, 14, 14, 14, ini rasional, oke. 3,14, 3,14. Nah, tapi kalau misalkan yang kayak teman-teman tahu kan pi itu 3,14. Nah, tapi sebenarnya pi itu bukan 3,14 ini, bukan 3,14 ini, tapi dia 3,14 sesuatu 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 sesuatu. Makanya bilangan pi atau 3,14 atau 22/7 itu termasuknya irasional, irasional, oke. Jadi bilangan irasional itu bilangan yang bukan berulang, itu kata kuncinya, oke. Nah, gampangnya itu di akar, biasanya akar. Biasanya akar atau enggak kayak gini. Itu pengertian dari bilangan irasional, oke. Nah, sampai situ kita langsung masuk ke pertidaksamaan dari bilangan irasional. Dihapus dulu. Oke, sekarang kita langsung ke pertidaksamaan irasional. Jadi kita seperti biasa ke bentuk umum dulu, oke, BU bentuk umum. Bilangan irasional misalkan gini, akar dari persamaan sesuatu lebih besar sama dengan akar persamaan sesuatu. Ini bentuk umumnya. Nah, seperti biasa, tanda di sini itu bebas. Tanda bebas mau dia lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, itu bebas. Oke, sama kayak tadi, tandanya bebas, yang penting dia masih persamaan. Oke. Nah, yang ini juga nih, akar nih. Akar ini bisa satu aja, bisa cuma fx, bisa cuma gx aja. Oke, akarnya itu doang. Nah, terus cara penyelesaiannya, cara selesaikan. Kalau kita punya 2 akar, ini kebetulan kita punya 2 akar ya. Yang pertama, itu hilangkan akar, hilangkan akar. Yang kedua itu cari hasil pertidaksamaannya. Yang ketiga, itu fx lebih besar sama dengan 0, gx lebih besar sama dengan 0. Ini sebagai syarat, syarat 2 dan syarat 3. Yang cari hasil itu syarat 1. Terus yang keempat, itu gabungan syaratnya. Gabungan syarat. Oke, jadi cari hasilnya, jadikan syarat 1. Terus yang di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0, itu syarat 2 atau syarat 3. Kalau misalkan cuma 1 doang, berarti dia syarat 2. Terus gabungkan syarat-syaratnya. Biar nggak lebih bingung, kita langsung ke contoh aja. Oke, misalkan saya punya soal kayak gini. Akar 2x plus 10 lebih besar sama dengan akar x plus 4. Yang pertama apa? Hilangkan akar kan? Hilangkan akar dulu nih. Hilangkan akar. Gimana caranya hilangkan akar? Yaitu kedua ruas kita kuadratkan. Oke, kedua ruas kita kuadratkan. Kalau ini kuadratkan jadi 2x plus 10 lebih besar sama dengan x plus 4. Nah, habis itu x-nya pindah ruas ke sini jadinya x aja, yang ini pindah ruas ke sini jadinya min 6. Nah, ini jadi syarat pertama. Syarat pertama. Syarat pertama. Oke. Nah, terus yang ketiga, yang kedua dan ketiga, yang di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. Di dalam akar 2x plus 10 harus lebih besar sama dengan 0. 2x lebih besar sama dengan min 5. X lebih besar sama dengan min 5/2. Ini jadi syarat kedua. Ini syarat pertama, syarat kedua.
syarat 2. Oke. Terus yang ketiga, apa itu? Yang X plus 4 harus lebih besar sama dengan 0. Jadi X lebih besar sama dengan min 4. Nah, ini syarat ketiga. Syarat 3. Oke. X lebih besar sama dengan min 4 itu syarat ketiga. Dicentang. Yang keempat, gabungkan syarat-syaratnya. Nah, oke. Berarti kita bikin garis bilangan. Ada min 6. Ada min 5/2. Ya, min 5/2. Bukan. Sorry. Ini tuh harusnya min 10 ya. Ini kan min 10, berarti ini 5 aja. Sorry. Ini min 10. Ini kan 10 nih. 10 min 10 berarti ini aturan 5. Oke. Berarti ini ada min 5. Min 5. Nah, ini berarti min 6, min 5, sama min 4. Oke, kita gabungkan syaratnya. Min 6, X lebih besar sama dengan min 6. Berarti daerah yang memenuhinya gimana? Sini kan? X lebih besar sama dengan min 6. X lebih besar sama dengan min 5. Berarti dia ke sini. Nah, terus satu lagi apa? X lebih besar sama dengan min 4. Nah, di sinilah nih. Yang diakhir oleh ketiganya, itu yang di bagian sini nih. Yang dilewati oleh ketiganya. Di sini. Sini. Di sini. Di sini. Di sini. Ya kan? Dia ada 3 garis kan? 1, 2, 3. Oke. Berarti jawabannya X lebih besar sama dengan min 4. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Sebelum kita ke contoh-contoh soal selanjutnya. Ada yang mau ditanyain? Oke. Paham, Kak? Oke. Kita langsung ke contoh-contoh soalnya. Misal gini. Misal aku punya akar 3X plus 6. Gampang min 6. Sorry. 3X min 6 lebih kecil sama dengan 4. Oke. Yang pertama apa? Syarat tadi. Yang pertama adalah hilangkan akarnya. Berarti kita kuadratkan kedua ruas. Oke. Hilangkan akarnya, kata kuncinya kan. 3X min 6, ini hilang akarnya, yang ini dikuadratin jadinya 16. 3X lebih kecil sama dengan min 6-nya pindah ruas jadinya berapa? 22. Berarti X lebih besar sama dengan 22/3. Nah, 22/3 itu kisaran berapa ya? 7, sekian ya? 7, sekian. 7, sekian. Ini jadi syarat 1. Syarat 1. Oke. Terus berapa lagi? Akar X lebih kecil dari 2X misalkan. Oh iya, ini harusnya jangan langsung ke soal selanjutnya deh. Kita tetap bahas soal ini karena belum dikasih syarat ya. Syarat yang kedua. Syarat yang kedua 3X min 6 lebih besar sama dengan 0. Oke. 3X min 6 lebih besar sama dengan 0. 3X lebih besar sama dengan 6. X lebih besar sama dengan 2. Nah, ini syarat 2. Oke. Kalau kita lihat, ada nggak syarat-syarat lagi yang harus dipenuhi? Nggak ada kan? Berarti ini kita boleh gabungkan langsung nih. 22/3 kan 7, ya. Berarti di sini 2, di sini 22/3. Yang 22/3 nih ada sama dengannya, diarsir, nih ada sama dengannya. Yang ini ke kanan, yang ini ke kiri.
Nah, yang dilewati oleh keduanya yang mana yang ini? Yang dilewati oleh semua garisnya. Berarti jawabannya 2x. Nah, seperti ini. Oke. Situ kita ke contoh soal selanjutnya. Bentar, ambil cas dulu. Oke, kita ke contoh soal selanjutnya. Misalkan aku punya contoh soal kayak gini. Akar X. Akar X lebih kecil dari 2x. Yang pertama apa? Pertama dikuadratkan dulu kan, untuk hilangkan akarnya. Dikuadratkan untuk menghilangkan akarnya kan. Ini x, 2x kuadrat. Oke. Terus pindah ruas jadinya, sorry ini 4x kuadrat kan, 2x dikuadratin jadinya 4x kuadrat. Terus pindah ruas, min 4x kuadrat, plus x lebih kecil sama dengan 0. Oke. Terus kita kalikan kedua ruas dengan min 1. Kalau kita kalikan kedua ruas dengan min 1 jadi 4x kuadrat, min x lebih besar sama dengan 0. Oke. Ingat kalau dikali min 1 atau dibagi min 1, dikali min atau dibagi min, dia itu tandanya berubah. Terus ini kalau difaktorin, jadinya x, 4x min 1 lebih besar dari 0. Dengan 0. Oke. Nah, yang depan itu pembuat nolnya berapa? 0. Yang di dalam kurung pembuat nolnya berapa? 1/4 ya. Nah, jadinya syarat yang pertamanya itu kita nemunya berapa? 0/4. Ingat, koefisien pangkat tertingginya itu kan 4. 4-nya itu positif. Berarti paling kanan itu positif, negatif, positif. Nah, yang diarsir yang positif. Ini syarat pertama. Syarat pertama. Nah, biasanya kalau soal kayak gini, itu biasanya terlenanya begitu udah ketemu kayak gini dia langsung langsung dijawab. Seharusnya enggak. Seharusnya kita lihat dulu nih, ada nggak sih syarat yang harus dipenuhi lagi? Nah, kalau kita lihat di soal ini, ada, yaitu di dalam X harus lebih besar sama dengan 0. Di dalam X ini harus lebih besar sama dengan 0. Berarti kita gabungkan syaratnya, 0 dia harus lebih besar, terus dia juga ada yang ke kiri, dan 1/4. Jadi gini. Oke. Nah, kalau kayak gini gimana? Pilih yang paling banyak dilewatin. Ini kan dilewati oleh 2 garis kan. Garis X sama dengan lebih besar sama dengan 0 sama garis X lebih besar sama dengan 1/4. Berarti ini jawabannya X lebih besar sama dengan 1/4. Oke. Nah, sekarang satu soal lagi. Satu soal lagi. Misalkan kita punya akar X ditambah 2 lebih besar dari 4 min X. Ingat yang pertama kali di ini kan harus apa? Hilangkan akar kan? Hilangkan akar dengan kuadrat. Hilangkan akar dengan kuadrat. Jadi seperti ini. Terus pindah ruas 2x lebih besar sama dengan 2, x lebih besar sama dengan 1. Oke. Ini syarat pertama. Terus syarat lainnya apa? Yaitu di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. Nah, berarti seperti ini kan. Ini syarat 2. Nah, kebetulan kita punya 2 akar. Berarti kita buat kayak gini. Oke. Berarti 4 lebih besar sama dengan x atau x lebih kecil sama dengan 4. Nah, ini syarat 3. Nah, habis itu kita gabungkan syaratnya. Kuadratkan sudah, hilangkan akar, kita gabungkan syarat-syaratnya. Di situ ada berapa ya? Ada 1, ya ada min 2, 1, dan 4 ya. Yang min 2 dia itu ke kanan, terus dia diarsir, dia ke kanan. Yang 1 itu dia ke kanan juga, tapi nggak diarsir. Yang 4
dia itu juga ke kanan, jangan diarsir. Oke, bener nggak ya? Oh iya salah, yang 4 itu bukan ke kanan, dia ke kiri, karena tandanya kurang, kan X lebih kecil dari sama dengan 4, lebih kecil dari sama dengan 4. Nah, berarti tandanya kayak gini. Nah, lihat yang dilewatin oleh kedua atau ketiganya mana? Yang lewatin lebih banyak, di sini kan? Di sini, di daerah ini, dilewatin oleh 3 garis sekaligus. Oke, berarti jawabannya di antara 1 dan 4. Nah, seperti ada yang mau ditanyakan? Kita punya 4 menit sebelum Zoom-nya off, sebelum Zoom-nya habis. Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau di ini nggak? Ditanya-tanyain lagi nggak dari ini, sebelum ditutup? Jadi yang pertama, intinya hilangin akar, yang kedua syaratnya akar, syarat akar. Syarat akar tuh yang di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0, tuh. Itu kata kuncinya. Ada yang mau ditanyain?